Tapi aku lihat sepertinya Dido kurang setuju dengan argumennya Rihanna. Gimana nih Dido? Halo Sobat Sosio, selamat datang di podcast Sosio Talk. Yeay. Kali ini bareng aku Nagi dan rekan aku Fiska. Nah, kali ini kita bakal bahas isu yang lagi hot banget nih teman-teman, yaitu makanan bergizi gratis atau MBG. Betul nih Nagi, tapi kita nggak bakal bahas menunya enak atau enggaknya ya. Tapi kita bakal bahas gimana MBG ini jadi instrumen perubahan sosial. Dalam sosiologi ini masuk kategori planned change atau perubahan yang direncanakan oleh pemerintah sebagai agent of change. Nah, betul banget nih. Kali ini kita udah kedatangan 2 orang tamu nih teman-teman. Ada Rihanna dan Dido. Oke. Rihanna, sebagai orang yang setuju, kamu melihat MBG ini bakal bawa dampak apa sih buat struktur sosial kita? Gini guys, kalau kita pakai teori modernisasi, syarat sebuah bangsa maju adalah kualitas sumber daya manusianya. Selama ini kita punya masalah kesenjangan sosial yang nyata di sekolah. Misalnya, ada anak yang bawa bekal lauk pauk, ada juga yang cuma bawa nasi putih, bahkan nggak bawa bekal sama sekali. Nah, MBG ini guna untuk memeratakan agar semua anak dapat makan siang dengan layak. Berarti ini soal keadilan sosial ya? Tepat, secara sosiologis ini dapat memicu mobilitas sosial vertikal. Anak-anak dari kelas bawah yang gizinya terpenuhi bakal punya kesempatan yang sama untuk belajar dan sukses di masa depan. Jadi, kita lagi memutus ekonomi struktural lewat piring makan. Selain itu, ini bakal menggerakkan ekonomi desa lewat UMKM catering. Itu namanya perubahan struktural yang positif. Oke, argumen Rihanna kuat banget nih soal pemerataan. Tapi aku lihat sepertinya Dido kurang setuju dengan argumennya Rihanna. Gimana nih Dido? Gue setuju, tujuannya mulia. Tapi di dalam sosiologi, ada yang namanya itu culture lag, atau ketidaksiapan budaya. Apakah mentalitas kita siap dalam masyarakat? Gue khawatir, ini malah menjadi celah korupsi baru tingkat lokal. Ingat, distribusi itu masalah sosiologis. Nah, maksudnya gimana tadi, Dok? Pertama, ketergantungan sosial. Masyarakat bisa kehilangan inisiatif buat mandiri karena semua itu disuapin negara. Kedua, konflik horizontal. Bayangin, vendor cateringnya cuma itu-itu aja, bakal ada kecemburuan di tingkat warga desa. Belum lagi masalah selera lokal, memaksakan satu standar menu ke seluruh Indonesia yang beragam itu bisa memicu resistensi budaya atau kultur shock bagi daerah yang punya pola makan yang berbeda. Wah, seru banget nih. Jadi kalau kita rangkum, Rihanna lebih fokus ke fungsi manifest atau tujuan utama MBG untuk integrasi kemajuan. Sementara Dido mengingatkan kita soal fungsi laten atau dampak yang nggak terduga seperti korupsi dan ketergantungan. Nah, benar banget. Secara sosiologis, MBG ini menjadi penggerak perubahan besar bagi masyarakat kita, di mana masyarakat kita yang awalnya makannya tidak teratur jadi lebih teratur. Tapi dampak negatifnya yaitu tadi, gimana supaya perubahan ini gak malah bikin kesenjangan baru antara masyarakat pusat dan masyarakat pelosok. Iya. Simpulannya bisa? Kesimpulannya, setiap perubahan sosial pasti punya dua sisi koin. Nggak ada perubahan yang tanpa resiko. Betul. Dan tugas kita sebagai seorang pelajar adalah tetap kritis melihat fenomena ini. Makasih banget buat Rihanna dan Dido sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang sama kita. Nah, oke Sobat Sosio, sampai ketemu bareng kita lagi di podcast berikutnya.
Oke Sobat Sosio, sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap peduli, Tetap kritis. karena masyarakat adalah kita. Gue Nagi, Gue Fiska. kita cabut dulu. Bye! Aku ingin